Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita benar-benar sangat dikasih oleh Tuhan, benar-benar sangat dicintai, ya, disukai. Kita nggak usah takut, Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Ya, apalagi ini bicara waktu, ya, kairos Tuhan. Ya, bahwa kairos di 2023 itu ada kairos, waktu Tuhan, ya, favorable time, waktu yang spesial, momen-momen kemenangan Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan ini right time at the right place, ya, kara, peristiwa-peristiwa yang tepat yang dikerjakan sempurna oleh Tuhan untuk kita, ya. Sedemikian rupa sempurna, peristiwa-peristiwa diatur, diorkestrasi, ya, paling gampang gitu aja, ya, orkestrasi, ya, diatur semua seperti seorang konduktor, ya, semua alat-alat musik dari yang tinggi, yang rendah, yang bass, semua diorkestrasi menjadi suatu kesatuan yang indah. Amin. Ya, diatur oleh Tuhan sempurna. Sama-sama katakan, diatur oleh Tuhan sempurna. Ya, ketemu dengan orang yang tepat, bisnis yang tepat, pekerjaan yang tepat, segalanya tepat. Amin. Ya, dan maaf nih saudara bunyi, ya. Dan kita nggak perlu takut apapun, ya, berita apapun. Dan kita juga nggak takut tadi seperti kesaksiannya, kabar-kabar. Emang mungkin itu kenyataan aja, ya, setelah COVID, setelah kena COVID. Oh, ada side effect-nya begini begitu. Dulu juga kan saya juga pernah kena sekeluarga. Ya, tetap bilangnya apa? Pertama, Kristus kesehatan saya. Sesudah itu apa? Tetap aja berkata restorasi. Saya lebih kuat, lebih sehat dari sebelum kena COVID. Ya, itu enggak semua orang bisa terima, kan? Tapi kita terima. Kita memiliki, sama-sama katakan, roh yang lebih besar di dalam diri kita daripada roh-roh yang di dunia ini. Ya, penyakit, kemiskinan, kecelakaan, wabah, bencana, perang. Ya, kita udah tahu, ya, apa tentang spirit yang dari barat ke timur, timur ke barat, ya, utara ke selatan, selatan ke utara, ya, termasuk famine, termasuk wabah, termasuk perang, termasuk spirit-spirit false doctrine, ajaran-ajaran yang salah. Tetapi kita sembunyi di dalam apa? Di dalam four faces of Jesus, ya, 4 wajah Yesus, perlindungan Yesus, banner of Jesus, ya, yang kita tinggikan. Kita nggak perlu takut. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan gini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Ya, Tuhan kalau udah bilang anak-anakku, kita keluarga. Sama-sama katakan keluarga. Ya, kita diposisikan keluarga Tuhan, anak Tuhan, the daughter of Jesus. Ya, nanti ada ayat lain juga katakan gitu, the daughter of Sarah, ya, anak kasih karunia. Ya, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Semua false doctrine, ngomongan-ngomongan yang bukan kebenaran sudah dikalahkan. Sama-sama katakan sudah dikalahkan. Jadi saudara nggak perlu digentarkan sama sekali. Kalau orang bilang ini, oh nggak bisa, harus begini, harus begitu. Ah, Pak Melkin ngomongnya mah nggak kenyataan, di awang-awang. Nggak bener, itu kenyataannya tuh buktinya tuh, lihat tuh si itu. Ya, tapi di level dunia, di level di bawah matahari, di level perkataan dunia. Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua, saudara. Ya, sebab, sama-sama baca. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sorry, Mika bisa muncul ya? Nggak bisa ya, nggak apa-apa ya. Jadi, roh yang ada di dalam saya, katakan, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi, firman Tuhan juga katakan, ya, penyakit roh, ya, kemiskinan, ya, kecelakaan, wabah. Tapi roh yang ada dari diri kita lebih besar nggak? Sangat jauh lebih besar, sama-sama katakan. Ya, jadi kita nggak perlu terburu-buru cemas gitu, ya. Tenang aja. Tuhan Yesus sudah tanggung dosa, udah beres. Tuhan Yesus sudah tanggung penyakit, Tuhan Yesus sudah tanggung kemiskinan.
Ya, kita nggak terburu-buru lah. Misalnya kita bisa beribadah nih kayak gini. Waduh, sibuk banget, nggak bisa, nggak ada waktu. Jangan, saudara. Ya, karena tadi pastor juga sampaikan gitu, bahwa the greatest organization on earth, atau yang terhebat itu adalah church. Ya, Tuhan sediakan buat kita. Ya, Mazmur 133 ayat 1 bilang ini. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Jadi Tuhan lihat persekutuan kita, gereja itu baik dan indah. Di mata Tuhan baik, ya, di mata Tuhan indah. Persekutuan orang yang percaya, ya, orang, alhamdulillah saudara diam bersama dengan rukun. Sudah tahu ya, karena presence of the Lord is here. Ya, tadi kita nyanyikan kan, hadiratnya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Dan firman itu adalah nafas Tuhan. Tuhan nggak mungkin menghembuskan nafasnya dengan sia-sia. Firman juga roti hidup yang segar, air hidup, nggak akan sia-sia, saudara. Kita hanya terima kok. Saya yang nyampaikan juga terima. Ya, jadi katakan baik, indah di mata Tuhan. Ya, saudara mau dapat apa lagi? Ya, Yesus ada di tengah-tengah church-nya. Jadi jangan takut, saudara. Kita merendahkan diri kita, ya, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nanti kita ini sedang bicara tentang kenapa sih kita berdoa gitu ya. Nanti kenapa sih kita sementara berdoa Tuhan jawab gitu ya. Kenapa sih kita tuh Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup gitu ya. Nanti kita terusin dulu ya. Pertama, jadi kalau kita menghadapi apapun, rendahkan diri aja di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya, ini kita sering dengar ya. Rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya tangan Tuhan tuh melindungi kan. Dan dia powerful. Ya, rendahkan diri aja, ngumpet gitu. Seperti anak Raja Wali di bawah kepak induk Raja Wali. Ya, seperti anak ayam di bawah kepak induk anak mamahnya ya. Supaya apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Jadi ada waktu peninggian, saudara. Kairos itu. Amin. Ya, cuman jangan lari, saudara. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Nah, sementara menanti, kita udah belajar ya, sementara menanti ayat 7 bilang apa? Lempar, ya. Serahkan segala kekhawatiranmu, cast your care, lempar khawatirmu. Tuhan, bukan urusanku, urusanmu. Amin. Ya, Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Sebab Ia yang care, yang memelihara, mempedulikan kita. Kan kita udah belajar minggu lalu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Day by day, hari lepas hari. Kita bukan hanya diselamatkan terus dibiarin aja gitu, dikeluarin dari Mesir. Ya biarinlah keleleran di mana kek. Enggak. Digembalakan, dimasukkan sebenarnya ke Kanaan. Amin. Ya, jadi 2023 tahun Kairos. Right time at the right place. Kita lihat lagi waktu ya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kairos. Ya, karah nih. Ya, ya, waktu dan kesempatan. Karah. Waktu dan kesempatan ya. Bukan yang kuat, bukan yang berhikmat, bukan yang cepat, yang menang-menang gitu ya. Tapi time and chance ya. Dan Tuhan selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Everything beautiful in His time. Ya, kita nih udah sering belajar, makanya kita nggak menolak lagi kalau Tuhan bilang segala ya segala. All things, everything. Ya, amin. The moment of victory itu indah, sama-sama katakan indah. Dan sekarang day by day, hari lepas hari, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita mesti berpikir di atas
Waktu yang kekal. Oh, mana bisa, Pak? Nggak mungkin. Saya mah orang begini, saya mah pegawai rendah, saya mah orang miskin, saya mah orang... Nenek moyang saya juga penyakitan jantung, Pak. Darah tinggi, darah rendah, segala macam. Saudara, kita ditebus di atas waktu. Tuhan itu di luar waktu dan ruang. Kita memberikan kekekalan dalam hati kita. Kita berpikir di dalam posisi bersama Yesus kekekalan. Manusia nggak bisa menyelami. Nggak bisa manusia. Karena itu ya wajar aja kalau manusia, sayangnya orang Kristen yang nggak mengenal kasih karunia, nggak mau hidup di bawah kasih karunia sepenuhnya, tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bahkan Tuhan sudah sediakan Yesus, anak domba Allah itu dari sejak sebelum dunia dijadikan udah disiapin buat saudara dan saya. Luar biasa ya. Karena itu kita melihat dari kekekalan, saudara. Dari mata Raja Wali gitu. Bukan waktu yang linier. Ya, makanya tadi saya bilang peristiwa-peristiwa yang tepat diatur sedemikian rupa sempurna oleh Tuhan buat kita. Peristiwa-peristiwa yang tepat yang diatur demikian sempurna, diorkestrasi buat kita. Makanya indah. Nggak mungkin. Jadi saudara jangan percaya ya, balik lagi, jangan pernah percaya kalau Tuhan, wah ini kecelakaan dari Tuhan nih. Wah, Tuhan udah rencanain nih dulu nih supaya begini. Wah, wabah tuh. Wah, berdoa nih biar Indonesia biar kena bencana, biar bertobat. Ya, saudara, Tuhan diajak kerjasama dengan roh ketakutan, saudara. Nggak begitu. Rancanganmu mengenai kamu ada rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh pengharapan. Itu rancangan Tuhan, itu plan Tuhan buat kita, buat saudara dan saya. Dan nggak ada rencana Tuhan atau plan Tuhan yang gagal. Amin. Yesus itu altogether lovely. Ya, dia di dalam kita. Ya, amin. Kita nggak perlu stres, marah-marah, lepas kendali, ya. Kita ikut aja Yesus. Yesus nggak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ya, sama kita baca sama-sama. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Past, present, future, selama-lamanya. Nggak berubah, saudara. Amin, ya. Kita tahu bahwa dia itu adalah kasih. Ya, semua mengakui bahwa Tuhan Yesus itu nggak ada dosa dalam dirinya. Bahkan ketika dia diperiksa oleh imam-imam, oleh Herodes, oleh Pilatus, saya nggak menemukan kesalahan. Pakai imam ada, Pak. Ya, difitnah sama orang-orang yang bersaksi dusta aja. Bahkan ketika di kayu salib, perwira yang menyalibkan, perwira Romawi yang nggak punya agama, mungkin nggak punya pengertian hal-hal rohani, dia bilang sungguh dia anak Allah. Orang yang disalib, yang satu bilang kita disalib ada salahnya, dia disalib nggak ada salah apa-apa. Bahkan kita tahu Yudas pun mengakui, aku menyerahkan orang yang tidak bersalah, tidak berdosa. Ya, sayangnya dia mengantung dirinya sendiri. Ya, suatu perbuatan terbesar dari upaya diri gitu, menggantung dirinya sendiri. Padahal kalau dia menunggu ada yang tergantung buat dia juga di kayu salib, tapi dia nggak mau menerima. Ya, Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa. Waktu dia menghadapi badai di kapal, megastorm, bahasa Inggrisnya bilang megastorm, dia tetap aja tertidur di buritan, tenang aja. Amin, ya. Tapi dia bukan dibangunkan oleh badai, megastorm, bukan badai besar itu yang membangunkan, tapi anak-anaknya, murid-muridnya yang berseru,
Ya, seruan anak-anaknya, seruan saudara dan saya. Hari ini kita akan mendengar tentang doa, tapi kita akan terus mengerti bukan doa yang agamawi. Setiap waktu, setiap saat kita bisa berseru. Setiap saat kita bisa berkomunikasi, berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Ya, dia di pihak kita, bukan melawan kita. Dan ketika dia katakan shalom, bukan shalom untuk badai, saudara. Shalom untuk diri murid-muridnya, shalom, tenang, sejahtera. Ya tentu semua akan nurut dengan perkataan Yesus. Ya, ada mega calm. Besar juga shalomnya itu. Amin. Itulah Yesus kita. Makanya kita pandang Yesus aja seperti itu, kita tenang. Yesus nggak sombong juga kan? Yesus rendah hati. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebagai manusia 100%, ia menanggalkan kealahannya dan bergantung kepada Bapaknya. Nah, itulah yang step pertama dari dua pilar nanti yang kita lihat ya. Bahwa kita tuh, Tuhan saya nggak sanggup gitu. Tuhan saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, ya tapi engkau sanggup, engkau bisa, engkau mau. Harus ada dua-duanya, saudara. Makanya Tuhan Yesus juga bilang, Tuhan, aku nggak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lihat dari Bapa perbuat, aku perbuat. Dia juga supply dari Bapa. Amin. Ya, makanya kalau balik tadi Khotbah 3 ayat 11, inilah waktu favor, momen kemenangan, victory, waktu fortune, keuntungan. Dan tiap kairos momen ini indah. Sama-sama kata sekali lagi indah. Kita ini sedang menghadapi, menerima itu, keindahan Yesus sebenarnya. Ya, jangan putus asa, saudara. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbaik, sebab karena apabila sudah datang waktunya tuh, ada kairosnya. Jadi maksudnya berbuat baik itu kan buah ya, kita nggak usah pusingin. Tapi jangan pikir, emang gue udah begini deh. Ya memang gue nggak bisa lah. Ya, jangan berhenti. Makanya dikatakan kita akan menuai momen waktu penuaian. Kita sudah dengar kairos itu. Jika kita tidak menjadi lemah, tidak pingsan, dibilang, tidak faint, tidak, nggak mungkin lah. Gampang kok, saudara. Tadi pakai 1 Petrus itu kan dibilang, ketika menunggu tenang aja. Ya pasti dipelihara. Kenapa? Kita bisa lempar. Ketika menunggu kita limpah, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Itulah esensi doa. Lord, I cannot, but you can. Kita kenakan. Ya, kenakan tuh doa sebenarnya nih. Kayak kenakan kebenaran. Sama-sama kata kebenaran. Jangan kenakan yang nggak benar. Nah, ya emang saya udah tua. Emang saya udah begini, emang saya udah begitu. Kenakan yang nggak benar, itu namanya. Yang benar, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan kita suruh berperang yang salah, saudara. Kita berperang dengan berdiri teguh, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, ya Pak, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, kasut kerelaan berita Injil damai sejahtera. Itu semua kebenaran-kebenaran yang kita kenakan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tuh, Tuhan juga suruh perang lawan iblis. Iblis sudah dikalahkan. Tapi kita kenakan perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Evil day, ada evil day memang, atau evil season. Ya, waktu hari yang jahat disebutnya ya. Tapi banyak good days. Kita menerima good days. Mengenai waktu itu banyak hari-hari baik. Tapi pada hari-hari yang jahat
berdiri aja. Misalnya kalau tadi Pastor Pin juga sampaikan, misalnya Ayub gitu, waktu dia lagi menghadapi evil day atau evil season, dia bilang cuma 9 bulan. 9 bulan lama ya, tapi ada tamatnya gitu, ada selesainya, saudara. Ya, jadi good days plural, ya banyak. Kalau day singular, evil day hanya sekali-kali aja. Ya, makanya tadi kita dengar yang kena COVID, pasca COVID, good days. Jangan mau. Memang saya juga sempat lihat sih beberapa orang, kok rambutnya habis ya setelah kena COVID atau apa. Apakah kita melihat itu untuk kita? Kita pakai pengalaman orang atau kebenaran dunia itu buat kita? Nggak mau, saudara. Ya, kita tidak pakai proyeksi dunia, proyeksi dari dunia yang membuat ketakutan, fearful, stres, depresi, dan melepas hope tadi itu sebenarnya, melepas pengharapan. Nah, kita udah gini, pengharapan Elpis pasti. Waktunya sekarang, Kairos. Yang orkestrasi Tuhan. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat. Tuhan di pihak kita, bukan melawan kita. Apalagi saudara yang bisa menggagalkan? Oh, dosa Pak, kegagalan. Sudah dibereskan, ada darah. Ya. Amin. Jadi Paulus saja berdoa ya, kalau kita gampang kesal gitu, gampang jengkel. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa ya. Kita mulai dengar ya. Berdoa supaya ia, ya Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya. Tuh ya. Betapa kayanya kemuliaannya, glorinya tuh betapa kaya. Ya, menguatkan, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita diberi kekuatan oleh rohnya di dalam hati kita. Amin. Ya, nggak perlu nyerah, saudara. Maksudnya, udahlah. Berserah iya, tapi jangan pasrah gitu di pojokan, takut-takutin. Ya, tadi pastor juga sampaikan ya, speed Yesusnya itu, speed Yesus, kecepatan Yesus itu slow and slower katanya. Lambat dan lebih lambat. Ya, nggak buru-buru maksudnya gitu. Ya, nggak panik, nggak riweuh gitu. Orang Sunda bilang nggak riweuh, nggak apa ya. Aduh, panik, nggak ada waktu, begitu. Ya, waktu dia jalan kepala rumah ibadah Yairus, anaknya sakit hampir mati, dia jalan, dia ke delay gitu ya, sama perempuan yang 12 tahun perdarahan. Ya, dia berhenti aja. Ya, 12 tahun pendarahannya stop. Dia masih lindungi supaya perempuan 12 tahun pendarahan ini nggak diapa-apain. Saya bacain aja ya, Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan itu, hai perempuanku, hai anakku, maaf ya, daughter, my daughter. Ya, dia sebutnya anakku, daughter. Ingat ya, selalu Tuhan itu menyebut kita anak tuh dalam konteks keluarga. Imanmu telah menyelamatkan kau, asal ku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Mengalir ya, power dari Tuhan. Pergilah dengan selamat. Ya, pergi dengan Yesua, dengan keselamatan. Amin. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sekali lagi ya, kita dekat dengan Yesus, nggak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu nggak lama-lama hidup sama Yesus, kelihatan juga kelemahannya, kelihatan juga kemanusiaannya. Enggak. Semakin kita lihat, semakin kita dekat, semakin sempurna. Amin. Ya, semakin kita bergantung. Jadi gini juga, saya terus diingatkan nih.
oh kalau orang dewasa tuh Pak Melki mandiri. Jadi kita tuh orang Kristen kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, banyak kejebak sama begitu. Seolah semakin mandiri kita, semakin kita mandiri, semakin kita lepas dari apa tuh, bersandar atau berharap sama Tuhan tuh semakin dewasa gitu. Nah itu yang menjadi kesalahan kebanyakan. Iya, kalau orang di rumah kan gitu, anak ayo kasih makan sendiri, mandiri, ayo mandiri, dilepas sama orang tuanya. Suruh kos, suruh sekolah terus suruh kerja, biarin dia hidup mandiri. Oh tuh udah dewasa tuh, bisa menikah tuh. Ya itu bukan hubungan kita dengan Bapa kita. Ya semakin dewasa, kita semakin bergantung, sama-sama katakan. Semakin bersandar, semakin tahu bahwa kita itu tidak dapat berbuat apa-apa tanpa suplai dari Yesus. Amin. Ya. Jadi 2 tower itu ya, apa tuh? Kembaran dari kemenangan itu, Tuhan saya sadari saya nggak sanggup. Tetapi Engkau sanggup. Makanya kita lihat terus tentang kesanggupan Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan kita, luar biasanya. Itulah doa. Ya itulah esensi doa. Itu juga di dalam. Jadi kita sedang bicara tentang belajar bagaimana doa itu dengan karah itu. Sementara kita berdoa, sementara karah itu terjadi. Nah gitu tuh. Ya, saya tadi pastor juga menjelaskannya bukan doa-doa agamawi ya, bukan ya. Tuh, Pak Melki juga bilang doa, makanya doa yuk 1 jam berdoa, minimal 1 jam saja berdoa. Saudara, kita nggak berdoa model-model begitu lagi. Ya kalau saudara bersekutu berdoa, terus toto lewat sejam 2 jam ya ya nggak apa-apa, memang itu bersekutu nggak masalah. Tapi kita berdoa ketika kita berjalan, ketika kita mati, ketika kita hidup, ya ketika kita menghadapi apapun, pagi-pagi dan seterusnya, kita memiliki kesadaran Kristus. Amin. Ya, berdoa yang bukan Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan begini, wah panjang lebar, terus berjam-jam nyiksa diri, nggak makan, nggak minum. Boleh nggak Pak? Ya silakan aja, tapi jangan di bawah tuntutan. Ya, jadi kayak kita sedang belajar tentang Kairos ini kan hambanya Abraham itu. Ya ketika dia berdoa minta sukses. Berapa tuh? Minta keberuntungan, minta karah, nanti kita lihat doanya ya, tapi kita lihat dulu hasilnya aja dulu ya. Keberuntungan itu sampai kepada dia. Kejadian 24 ayat 15 dulu deh. Atau ini dulu nggak apa-apa lah ya. Lalu berkatalah, ya Tuhan Allah Tuhanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Karah tuh. Ya karah itu sukses artinya. Pada hari ini tunjukkanlah kasih setiamu. Ya, tunjukkan karah sukses dengan kasih karunia, itu berdampingan. Amin. Dan doa. Nah, ini kita tentang bicara doa. Dia belum selesai doanya, Tuhan sudah berikan. Kejadian 24 ayat 15 ya. Belum selesai, ia selesai berkata, maksudnya sedang berkata kepada Tuhan tadi ya, berdoa. Maka datanglah Ribka, lahir dari Betuel, anak laki-lakinya Milka. Betuel itu istri Nahor, saudara Abraham, buyung di bawahnya, di atas bahunya. Dia tepat ketemu seperti apa yang di-require, yang diminta oleh Abraham untuk cari perempuan di keluarganya Abraham. Persis tuh, sampai detail-detailnya sampai persis. Padahal dia cuma berdoa, Tuhan buat saya sukses. Tiba-tiba datang. Nah inilah keberuntungan yang dia doakan
Yang dia sedang ngomongin, Tuhan udah kirimin. Inilah peristiwa-peristiwa yang tepat, yang diatur sempurna oleh Tuhan bagi kita. Peristiwa yang tepat, yang diatur sempurna. Ya sempurna lah. Nggak ada yang nggak pas tuh Ribka itu buat nanti buat si Ishak ini. Amin. Ya, jadi kalau kita anggap berdoa itu ada ngobrol, komunikasi, beda dong ya sama misalnya, wah masuk kamar, tutup pintu, nggak boleh diganggu gitu, sampai pingsan ada dulu orangnya kan begitu. Ya habis puasanya 3 hari 3 malam, nggak makan, nggak minum, terus wah sampai ini, terus dibilang wah baru ada hadirat Tuhan. Ya nggak begitu ceritanya, saudara. Kalau saudara duduk, minum, makan sama teman-teman di kafe, sama orang yang dikasihi, ngobrol sana sini 3 jam kayak nggak ada, lewat gitu aja kan. Amin. Ya misalnya kita juga bisa bicara dalam segala hal, segala aspek. Menghadapi apapun, Christ is my wisdom. Tuhan, Engkau hikmat saya. Engkau kesehatan saya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kita ngobrol apa-apa, Bapak, Kau menebus saya dari kecelakaan. Ya, Tuhan orkestrasi, saudara. Saudara nggak usah mikirin. Gimana itu si Ribka bisa muncul? Gimana itu? Ini tepat nggak nih? Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Tuhan itu outside, di luar waktu dan ruang, saudara. Alfa, Omega tadi. Kita diberikan kekekalan dalam hati kita. Kita bisa nangkep yang seperti itu. Ya doa aja. Markus 11 ayat 24 bilang gitu kan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa artinya Pak, kamu telah menerimanya? Artinya sementara ketika saat kita berdoa, itu terjadi. Manifestasinya terjadi. Makanya kita belajar benar ya. Kita jangan sin conscious gitu, dengan kesadaran dosa. Kita sadar saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Makanya nyambung, saudara. Jadi doa jadi sangat sederhana. Dan lagi di toilet, saudara bisa nggak bersyukur, Tuhan terima kasih saya bisa buang air nggak? Karena ada orang buang air sampai kesakitan, ada nggak? Waduh, ada batu ginjal katanya. Waduh, sakit banget kalau mau pipis gitu. Saya bukan ngomong jorok, saudara. Bisa nggak bicara? Kalau lagi, kan pasti ke WC gitu. Bisa nggak bilang, Tuhan terima kasih saya bisa buang air. Ginjal saya baik. Pankreas saya baik. Apa aja lah saudara, lagi mandi. Jantung saya baik, paru-paru saya baik, kulit saya baik semua. Tulang-tulang, otot-otot, saraf-saraf semua baik. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Amin. Ya, kita nggak menganggap Tuhan itu jauh. Melki di kamar mandi, masa di WC sedang duduk di tahta putih, ya Tuhan nggak ada di situ lah. Siapa bilang? Kita jangan anggap Tuhan itu jauh. Itu dusta. Tuhan itu tahu semua cerita kita. Mengenal kita sempurna. Dan dia tetap mengasihi kita sempurna. Tuhan itu dekat, Tuhan itu dengar. Tuhan itu udah ada jawaban. Amin. Ya kita sekarang percaya makin dalam nih. Ke arah sukses, udah gitu aja. Berhasil, beruntung. Ya, favorable time. Makanya kita tuh sangat bulat percaya. Misalnya apa yang didoakan Yohanes, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang terkasih, aku berdoa. Tuh. Kalau bahasa Indonesia, semoga engkau baik-baik, sehat-sehat saja.
Kalau bahasa Inggrisnya in all things, above all things tuh. I wish tuh aku berdoa, I pray itu sama. Above all things, prioritas. Di atas segalanya. Kamu prosper. Tapi kalau balik ke bahasa Indonesia, prosper in all things, ya makmur di dalam segala hal, di dalam kesehatan, baik-baik sehat saja dalam segala sesuatu. Bahasa Inggrisnya ada prospernya ya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Makanya yang pertama inner prosperity, jiwa kita baik-baik saja tuh yang dalamnya prosper. As your soul prosper. Prosper itu makmur, saudara ya. Makmur, sama-sama kata makmur. Jiwa kita makmur. Jiwa kita dalamnya ini shalom, gembira, sejahtera. Jalan-jalan kita penuh bahagia. Maka prosper in all things. Keuangan, Pak, ya jangan fokus hanya keuangan, bahkan segala hal. Itu satu bagian aja. Banyak orang dunia, oh saya mah banyak duit Pak Melki, tenang aja. Kalau sakit saya ke Penang, saya. Detik ini berangkat pakai jet pribadi juga bisa, duitnya banyak katanya. Sampai sana mau dokter di Penang, mau di Singapura, mau di mana. Kalau dia bilang ini, udah angkat tangan gimana? Mau duitnya sekarung juga nggak ada artinya. Amin. Ya, all things, above all things. Ya, above all things, prioritas Tuhan. Kamu itu prosper, makmur. Ya, be in health, sehat. Jangan, ya banyak orang nggak menghargai kesehatan karena banyak orang, atau dibalik ya, ketika orang sakit, orang ini sakit perut aja atau apa gitu, baru menghargai kesehatan. Padahal Tuhan kasih. Amin. Ya, balik hamba Abraham tadi. Ya, Kejadian 24 ayat 42-nya coba lihat. Ini kita munculin ini ya. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil ya perjalanan yang kutempuh ini. Ibraninya salah. Ya, jadi prosper, sukses. Ya, tadi kita lihat sukses, kara. Ya. Jadi setiap area prosper. Sukses. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, itu udah semua tuh ya. Ini jadi berkaitan dengan right time, dengan right place. Jadi jangan pernah berpikir, sekali lagi kita udah buang dah jauh-jauh lah Tuhan yang memberikan yang buruk, yang jelek, yang celaka, yang apa udah nggak ada lah ya. Kita udah indah. Kita itu udah bicara tentang indah, baik, bagus, sukacita, damai sejahtera, bahagia. Ya, tapi bukan jangan fokus satu juga, cuma duit doang, misalnya kekayaan. Enggak, ya. Kita more than enough. Selalu sisa 12 bakul, ada sisanya. Tuhan itu bicara tuh selalu kelimpahan. Ya, tadi dibacakan juga kitab Rut ya, Rut 2, coba ayat 14. Kita tahu ya, Rut itu ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, Rut orang Moab, janda, miskin, di bawah Naomi, mertuanya, balik pulang, nggak punya apa-apa, nggak punya tanah, nggak punya rumah. Tapi Tuhan menempatkan dia di tempat yang tepat, waktu yang tepat, di ladang Boas. Boas itu kinsman redeemernya dia, penebus sekaumnya, kaya, masih jomblo, di tempat yang tepat semua. Ya, dilihat Rut, hatinya jatuh cinta, dipelurukin dikit-dikit yang dia Rut kumpulin. Diajak makan, duduk. Saudara, ini gambaran Yesus, saudara. Jadi nggak tahu lah modalnya apa, posisinya apa. Rut itu bahkan Moab,
10 keturunan udah kena kutuk, nggak boleh masuk ke dalam jamaah Israel. Masuk lagi. Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Dikasih makanan sama dengan Boas. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu. Dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Jadi kalau kita saudara bicara tentang terima kairos Tuhan, siapkan juga. Berlimpah saudara. Rut 5 kali ketemu grace, favor. Amin. Ya, Ruth found favor. Supaya Tuhan menemukan ya, favor yang menemukan Ruth. Sampai kenyang ada sisanya. Ayat ke-18 bilang apa? Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya lihat apa yang dipungutnya, yang dia glean, yang dia pungut, begitu banyak. Ketika dikeluarkannya apa yang diberikannya kepada mertuanya, sisanya ada setelah kenyang itu. Sisanya banyak, mertuanya bisa makan. Bisa jadi berkat buat orang lain. Itulah prosper di dalam setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum dalam hidup. Ya, golden oil mengalir dari pipa emas, minyak emas dari pipa emas dalam setiap aspek area dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup bergantung, bersandar sama Yesus. Jadi jangan sok begini nih. Ini mau udah pengalaman deh. Kalau ada pin kayak gini gue bisa dah. Gue udah pengalaman. Nggak ada. Doa bergantung, bersandar terus. Nah ini pesannya ini saudara. Pesan pastor itu pesannya gitu. Jadi posisi kita selalu sadar bahwa kita nggak sanggup. Nggak mampu. Tapi Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Mau lagi. Itu pesannya, itulah doa. Itulah kalau tanya, Pak Melki, orang kasih karunia nggak doa lagi ya? Siapa bilang? Ya sementara kita berdoa, Tuhan saya nggak sanggup. Ini. Saya nggak bisa, tapi saya bersandar kepadamu. Engkau sanggup, engkau bisa, ini. Sementara kita ngomong, jawabannya muncul. Ya makanya tadi disampaikan, waktu orang Israel zaman hakim-hakim, ya ini bicara tentang Samgar. Tapi sebelumnya saya mau cerita dulu. Jadi orang Israel itu siklusnya gini aja tuh waktu itu. Waktu zaman hakim-hakim ya. Makanya Tuhan kasih hakim-hakim. Diberkati. Buang Tuhan. Nyembah Baal, nyembah berhala. Tuh Tuhan ada tapi digini. Ditapik. Musuh menyerang. Jadi miskin. Teriak-teriak lagi berseru-seru sama Tuhan. Tuhan dengar lagi. Kirim hakim-hakim. Menang lagi. Makmur lagi. Buang Tuhan lagi. Ya, nyembah Baal, nyembah berhala, nyembah begini. Cuman itu doang saudara sebenarnya. Itu pun Tuhan masih dengar. Nah, itu cerita tentang salah satu hakim ya, namanya Samgar. Cuma satu ayat nih. Hakim 3 ayat 31. Sudah dia bangkitlah Samgar bin Anat. Ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ox goad. Pakai dia. 600 orang banyaknya. Demikian ia juga menyelamatkan orang Israel. Ini gambaran bahwa Tuhan itu menolong pakai kekuatan Tuhan saudara. Karena tongkat penghalau lembu itu, mana ada gambarnya nggak, Mik? Cuman tongkat gini buat ngalau. Ya ada tajamnya dikit lah. Kalau pas Sopi bilang malah nggak terlalu tajam, tumpul. Ini mungkin buat gajah nih. Ya kiri kanan gitu. 600 orang Filistin dibunuh. Ya dengan tongkat begini. Artinya apa? Artinya Tuhan yang memberikan kemenangan. Artinya Tuhan yang berperang. Amin. Ya. Deborah, juga Yael, Musa pakai tongkat, Gideon.
terkecil, termiskin. Ya, Gideon kita inilah ya. Jadi gini, kalau orang tuh, wah saya mah udah pengalaman Pak Melki, merasa kuat, merasa berhikmat, merasa bisa cepat gitu ya. Nah itu masalahnya gitu. Ini masalah saya udah jalanin nih full timer jadi orang Kristen nih dari 93 ya. Dan gereja udah mau tutup waktu itu di tempat gereja saya dulu. Dan udah berseru-seru deh sama Tuhan, tiap kali doa, doa. Kita udah gak punya uang, kita gak punya gini, kita hanya bergantung sama Tuhan, doa. Artinya bergantung. Kita udah gak bisa, emang gak bisa. Mau dibilang bisa juga gak bisa. Bisa sih itu di situ bisa disewain, tapi uangnya gak cukup. Ya semua juga begitu. Tapi ketika sudah cukup, sudah banyak, sudah punya, yang kayak gitunya dianggap bocah itu mah. Masih ngiang-ngiang sama Tuhan. Emang kita nggak ngiang-ngiang, kita menerima yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, makanya pada zaman Gideon tuh Tuhan bilang gini nih. Hakim 7 ayat 2 ya. Berfirman Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukendaki untuk menyerahkan orang Midian ke tangan mereka. Lanjut, jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa, malaikat Tuhan datang bilang gitu. Terkecil, suku yang terlemah, yang gak ada apa-apanya, kumpulin rakyat mau berperang, Tuhan bilang jangan banyak-banyak. Sampai tinggal 300 saudara. 300 kayak film aja ya. Orang Yunani itu. Cuma 300 mengalahkan tadi musuh-musuhnya. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa yang berperang Tuhan. Paham saudara? Ya, jadi Oxford juga bicara tentang firman ya. Terakhir nih, Pengkhotbah 12 ayat 11. Kata orang berhikmat seperti kusa. Nah, kusa tuh Oxgood ya, kusa itu tadi tongkat penghalau lembu tadi ya. Kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Amin ya. Jadi firman itu seperti goat tadi, simple maksudnya, sederhana. Tapi Tuhan berikan bobot ya, kabot. Tuhan berikan power. Amin. Ya, jadi kita percaya waktu kita berdoa, kata-kata kita powerful. Hidup mati dikuasai sama lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Makanya kita selalu berkata ya, right time at the right place. Ya, itu kita perkatakan benar-benar yang benar. Amin. Ya, saudara menangkap? Karena itu pesannya sekali lagi, berdoa. Berkomunikasi sama Tuhan. Ngomongin semua. Ya, tapi misalnya kita ngomongin yang benar. Ya. Amin. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata saya mendengar kabar baik, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara ikuti saya berdoa. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ya, sama-sama katakan gini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Yesus. Surga adalah rumah saya. Saya anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya hidup di dalam waktu dan tempat yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ya saudara diberkati, amin. Ya, kita terus menerima semua tuntunan, bimbingan, ya, bersandar, berharap hanya kepada Tuhan, pada Bapa kita. Dan kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita bersyukur kita sudah dibersihkan dengan air yang jernih, air yang murni, firman Tuhan. Dan kita diseka dengan kain lenan halus, ya, supaya segar dan menerima semua berkat. Sehidangan dengan Raja kita terima sendiri dari Tuhan. Kata Paulus bilang pada malam Tuhan Yesus diserahkan, ya dia terima sendiri dari Tuhan, ya kita juga terima sendiri dari Tuhan. Amin. Ya, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, kehidupan buat kita. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman, benar-benar benefit. Ya, kita tidak melupakan, ya, keuntungan. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Oleh bilurnya kita sudah sembuh. Digantung di kayu salib seperti film di belakang. Jam 12 sampai jam 3 gelap, gulita, angin, puting beliung, gelap. Ya, semua dosa, semua penyakit, semua penghukuman, murka, kematian diserap habis di dalam tubuh Kristus, sehingga kita bisa rest, bersandar hanya pada kemurahan kebaikannya. Itulah doa kita, Tuhan, kita bersandar. Ya, sebagaimana Engkau di surga, Tuhan Yesus, demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis. Yesus di surga tuh layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Kita jadi satu dengan Tuhan, menerima semua apa yang Yesus layak terima. DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Cosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Kita makan daging Kristus, paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya. Roti malaikat, roti pemenang, roti hidup mana surgawi. Hukum roh yang menghidupkan, yang memberikan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dari si butter dan madu dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan daun nama Tuhan itu. Mami terima Bapak. Allah sehat, tubuh sehat. Tubuh yang berkualitas, hidup yang berkualitas. Kami daging Kristus, tulang Kristus. Sudah makan Tuhan, kata ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Itu pengampunan segala dosamu. Dosa kita diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya dihapus. Tuhan tidak mungkin ingat lagi. Tidak mungkin pernah mengingat dosa-dosa pelanggaran kita. Tidak diinput sedikit pun. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Dibenarkan sepenuhnya. Kita adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita adalah pewaris Kanaan, tanah yang flow, mengalir, berlimpah-limpah susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik isinya, kita tidak bangun, tapi kita memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Bicara finansial yang kita nggak gali, tapi kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita nggak tanami, kita makan buahnya semua. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran di bawahnya semua. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi. Tujuan Yesus kan datang seperti itu, supaya kami berhidup damainya dengan segala kelimpahan. Panen raya besar, manifestasi berkat berlimpah-limpah, karisma. Karena roh Tuhan. Berkat-berkat mematikos in heavenly places. Golden oil dari golden pipe. Semua janji, semua berkat yang Yesus bayar, overpayment dengan darah yang mahal. Itu menjadi milik kita karena kita milik Kristus. Saudaraku yang kekasih,
Bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucap syukur saudara. Terima kasih. Ada Bapak. Kita menikmati janji Tuhan. Semua firman ya dan amin. Ya. Nah, itu semua yang benar dalam kehidupan kita.